Halo Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya di rumah? Semoga Sobat Belajar selalu dalam keadaan sehat ya. Nah Sobat Belajar, kali ini Kak Abi di sini akan menemani Sobat Belajar semua di rumah untuk mengerjakan atau membahas mata pelajaran tentang sejarah. Tentu saja dalam mata pelajaran yang UTBK ya. Nah kali ini nih pembahasan Kak Abi ini menarik banget nih Sobat Belajar. Karena Kak Abi di sini akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme dari negara-negara Eropa. Kalau misalnya Sobat Belajar tahu apa aja sih negara-negara atau siapa aja nih negara yang pernah menjajah Indonesia? Ada yang tahu? Nah, nanti kalau misalnya Sobat Belajar belum ada yang tahu atau memang sudah ada yang tahu, nanti Kak Abi akan jelaskan di dalam pembahasan kita kali ini. Nah, sebelumnya nih Sobat Belajar, pernah mikir nggak sih kalau misalnya nih kita zaman dulu waktu masih kecil pernah main yang namanya bentengan atau sebut juga misalnya main benteng. Nah, kalau misalnya main benteng ini merupakan sebuah permainan tradisional nih kalau misalnya kita di rumah biasanya main-main benteng sama teman-teman. Nah, itu ternyata permainan benteng ini yang sistem mainnya nih kita menjaga benteng kita supaya benteng kita tidak disentuh oleh orang lain, supaya tidak disentuh oleh benteng yang sebelahnya, benteng lawan seperti itu. Nah, ternyata nih Sobat Belajar, konsep permainan benteng ini merupakan sebuah manifestasi dari kebudayaan Eropa. Kalau misalnya kita lihat nih, banyak banget tuh yang namanya peninggalan bangsa Eropa di Indonesia. Ada benteng, kemudian ada bangunan-bangunan bersejarah, kemudian istana, kayak gitu. Nah, akhirnya dimanifestasikanlah benteng ini sebagai permainan tradisional. Jadi, dengan tujuan benteng ini nggak boleh disentuh sama benteng lawan. Nggak boleh benteng kita ini didudukin sama benteng lawan, kayak gitu. Begitu juga dengan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia oleh negara-negara Eropa, Sobat Belajar. Kayak gitu. Nah, Sobat Belajar, udah penasaran kan? Kita langsung aja yuk. Kita langsung aja nih, kita bahas apa aja sih yang melatar belakangi masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Pastinya kita ada latar belakangnya dong. Kami lihat di sini ada latar belakangnya. Kenapa sih orang-orang Eropa atau bangsa Eropa memiliki latar belakang pengen banget datang ke Indonesia? Atau misalnya pengen banget nih berdagang di Indonesia. Ternyata ada faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia nih Sobat Belajar. Kita lihat ya faktor yang pertama di sini. Nah, ini dia. Faktor yang pertama adalah adanya ideologi dari bangsa Eropa itu sendiri yang kita sebut biasanya 3G. Gold, Gospel, dan Glory. Nah, 3G ini adalah sebuah kebanggaan dari mereka, ideologi dari bangsa-bangsa Eropa. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, gold itu artinya kan emas kan. Nah, jadi di sini artinya mereka mencari kekayaan. Terus kemudian gospel artinya mereka juga menyebarkan agama Kristiani. Terus glory, mereka juga mencari kejayaan di negara-negara Indonesia atau di negara-negara jajahannya nih Sobat Belajar. Nah, jadi buat Sobat Belajar yang belum tahu, 3G itu adalah gold, gospel, glory yang berarti kekayaan, kemudian Kristiani, kemudian kejayaan. Kami tulisin ya. Nah, gold artinya kekayaan. Terus kemudian ada glory di sini, artinya kejayaan atau kemuliaan. Nah, gospel artinya penyebaran agama Kristen. Penyebaran. Nah, jadi yang tadi tujuan mereka itu sebenarnya dilatar belakangi sama ideologi dari bangsa Eropa, yaitu ada gold, kemudian gospel, dan glory. Nah, ketiga inilah yang membuat mereka, bangsa Eropa, gemar sekali nih datang ke negara-negara jajahan, kayak misalnya negara-negara di iklim tropis atau negara-negara yang ada di bentang Khatulistiwa. Terus kemudian negara-negara yang belum mereka kenal. Karena pada saat itu peradaban di negara Eropa itu memang lebih maju daripada negara-negara lain pada saat itu. Kayak gitu Sobat Belajar. Dan kita lihat lagi faktor apa lagi sih yang melatar belakangi nih kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ternyata ada banyak faktor. Ini kan baru faktor pertama. Kita lanjut ya ke faktor berikutnya. Nah, di sini ada faktor yang kedua. Wah, ternyata faktor kedua ini ada berkembangnya
ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Eropa. Karena kan tadi Kak Abi udah bilang ya, di negara Eropa ini merupakan negara-negara yang bangsanya tuh berkembang lebih cepat, maksudnya berkembang lebih maju daripada negara-negara di belahan bumi lainnya, maksudnya di negara-negara di benua yang lainnya, kayak gitu. Jadi, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di negara Eropa sekaligus mendorong datangnya mereka ke Indonesia, kayak gitu Sobat Belajar. Datangnya mereka melakukan sebuah kolonialisasi di negara-negara jajahan. Kita lihat bidang ilmu pengetahuan. Nah, ternyata di bidang ilmu pengetahuan di sini telah ditemukannya perkembangan teori heliocentrisme. Jadi heliocentrisme ini merupakan sebuah teori untuk membaca rasi bintang, kayak gitu. Terus membaca gerak-gerik bintang, membaca arah mata angin, kayak gitu. Nah, ini dengan adanya ilmu ini, dengan berkembangnya teori ini, jadi para penjajah, bukan para penjajah, jadi maksudnya para perompak, para pelayar gitu, penjajah sih bisa disebut juga. Nah, mereka nih bisa membaca rasi bintang. Akhirnya mereka bisa membaca di mana sih letak daratan, kayak gitu loh. Jadi berkembangnya teori ini juga sekaligus mendukung bergeraknya pelayaran ke negara-negara di bagian timur, kayak gitu Sobat Belajar. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang kedua, selain di bidang ilmu pengetahuan, ternyata juga ada perkembangan di bidang teknologi nih Sobat Belajar. Apa aja sih teknologi zaman dulu yang sudah berkembang? Kita lihat ya Sobat Belajar. Wow, ini dia. Jadi perkembangan teknologinya itu banyak banget nih Sobat Belajar. Dari mulai ditemukannya kompas, terus kemudian ditemukannya teropong, terus kemudian ada juga sebuah peta. Jadi ini merupakan sebuah teknologi yang zaman dulu atau misalnya bisa disebut zaman dulu, ini merupakan teknologi yang sangat penting nih Sobat Belajar bagi kelangsungan. Karena kalau misalnya nggak ada kompas, mereka juga nggak tahu arah mata angin, terus mau jalan kemana, kayak gitu loh. Terus dengan adanya peta, nah berkembangnya peta di sini juga menjadi sebuah teknologi yang bagus banget nih buat membuka jalur pelayaran dunia, kayak gitu Sobat Belajar. Dan yang terakhir dengan adanya teropong. Nah, kalau misalnya teropong nih, pasti kalau misalnya Sobat Belajar pernah nonton film One Piece, nah mereka ngeluarin sebuah teropong ya buat ngelihat dari atas kapalnya, dari atas kapal layarnya, kayak gitu. Dan atau misalnya nonton film Pirates of Caribbean. Nah, kayak gitu. Jadi mereka mengeluarkan teropong, terus kemudian membuka peta dan membuka kompas. Dan ketiga hal tersebut yang ternyata memang berlangsung di era tahun 1500-an. Jadi dimulainya sebuah perjalanan pelayaran dari negara-negara Eropa ke negara-negara lainnya, kayak gitu. Nah, Sobat Belajar, kita sudah ada beberapa faktor tadi yang mendorong masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, kayak gitu. Oke, ternyata ada faktor ketiga nih Sobat Belajar. Wah, faktor ketiga ini apa nih? Wah, ternyata ada sebuah catatan perjalanan dari seorang Marco Polo. Dan ini catatan perjalanan inilah yang mengawali sebuah perjalanan si Marco Polo menjelajahi dunia. Kalau misal Sobat Belajar pasti pernah dengar kan, wah Marco Polo ini seorang penjelajah dunia. Dan ternyata Marco Polo ini juga membuat sebuah perjalanannya ke dalam sebuah jurnal pribadinya, yang kalau misalnya sekarang kita sebut dengan sebuah catatan Marco Polo. Jadi di jurnal ini, beliau atau si Marco Polo menuliskan perjalanannya ke negara-negara eksotis di belahan bumi, di berbagai belahan bumi, termasuk salah satunya di Indonesia, di Hindia Belanda, kayak gitu. Karena dulu kan belum ada nama Indonesia, kayak gitu. Terus kemudian banyak sekali catatan Marco Polo ini yang membahas tentang keindahan-keindahan negara yang jauh dari negaranya di Eropa, yang jauh dari tanah kelahirannya Eropa, itu kayak sebut saja ke belahan timur. Nah, di situ Marco Polo banyak sekali menuliskan tentang negara-negara eksotis di bagian timur bumi, kayak gitu Sobat Belajar. Nah, ini catatan Marco Polo juga menjadi pendorong nih kalau misalnya ada pelayaran-pelayaran laut yang lainnya yang pengen ngikutin jejaknya si Marco Polo ini dengan tujuan mencari harta karun atau mencari harta yang berlimpah, mencari sebuah kekayaan, kayak gitu. Oke, Kabi lanjut ya. Di berikutnya kita ada faktor yang keempat nih. Wah, faktor yang keempat di sini ada yang namanya jatuhnya kota Konstantinopel. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar tahu, jadi sebuah kota Konstantinopel ini yang sebelumnya dikuasain oleh kerajaan bernafaskan Kristiani, kemudian akhirnya dikuasain oleh kerajaan-kerajaan
yang bernafaskan Islam, kayak misalnya negara-negara di bagian Timur Tengah seperti itu. Jadi Konstantinopel akhirnya direbut oleh kerajaan Islam kayak gitu, dan akhirnya yang mendorong negara-negara Eropa nih pengen banget nih melakukan ekspansi ke negara lain karena kan kota Konstantinopel udah dikuasain oleh kerajaan Islam. Jadi mereka, bangsa Eropa, sekaligus dengan tujuan menyebarkan agama Kristiani, mereka akhirnya menjelajah laut ke berbagai belahan dunia kayak gitu, sahabat belajar. Jadi ini jatuhnya kota Konstantinopel kepada kerajaan Islam, kepada tangan Kesultanan Islam, membuat bangsa Eropa juga turut akhirnya belok kanan, banting setir untuk mencari sebuah dataran baru, sebuah tanah baru untuk dibangun kolonialisasinya bagi mereka. Kayak gitu, sahabat belajar. Oke. Nah, ini udah. Kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia? Tadi kita udah punya 4 faktor ya, sahabat belajar. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa sih bangsa Eropa nih yang ada di sini nih, pada datang ke Indonesia. Tuh. Jadi di sini ya Kak Abi gambarkan, mereka datang ke Indonesia, mereka menempuh pelayaran kayak gitu. Ternyata mereka menempuh pelayarannya ini melalui rute seperti ini loh, sahabat belajar nih. Kalau misalnya Kak Abi gambarkan. Nah, ini mereka dari Eropa nih, misalnya kita ambil contohnya adalah negara Portugis atau Portugal. Jadi mereka jalan ke sini. Nah, terus kemudian melewati Afrika yang disebut juga, Afrika kadang-kadang ini disebut juga Tanjung Harapan nih, sobat belajar. Kalau misalnya sobat belajar pernah baca atau pernah dengar yang namanya Tanjung Harapan, nah ini nih yang menjorok ini disebut Tanjung Harapan. Nah, terus mereka berlayar lagi, terus mereka menemui Madagaskar, kemudian lanjut ke sini, terus kemudian India. Nah, akhirnya mereka belok di India nih. Nah, terus lanjut lagi perjalanan dari India. Nah, baru ke Pulau Sumatera, akhirnya ke Indonesia. Terus kemudian ada yang ngelewatin Selat Malaka. Terus kemudian mereka langsung ke Kepulauan Maluku kayak gitu. Jadi pelayaran laut bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia ini benar-benar membutuhkan waktu yang sangat lama, sobat belajar. Bayangin nih, di tahun 1500-an nih mereka udah melakukan pelayaran laut, membelah samudra untuk ke bagian nih negara-negara timur kayak gitu. Mereka membelah samudra buat masuk ke sini. Jadi kayak merupakan sebuah perjalanan yang luar biasa, sobat belajar, pada saat itu, karena teknologinya pun kalau misal kita bandingkan dengan masa sekarang, itu benar-benar teknologi yang tradisional, jadi yang sangat sederhana, kayak hanya mengandalkan kompas, kemudian kapal pun hanya mengandalkan dari sebuah layar kayak gitu. Jadi mereka benar-benar yang dinamakan berlayar kayak gitu. Oke, kita akan lanjut nih tentang bangsa Eropa apa saja sih. Bangsa Eropa apa saja yang pernah masuk ke Indonesia? Kita lihat ya di sini. Nah, ini dia. Jadi ternyata pelayaran dunia atau pelayaran kedatangan bangsa Eropa itu dimulai pada tahun 1511. Jadi ini dia. Jadi tahun 1511 ini merupakan sebuah awalan dari berjalannya bangsa Eropa ke berbagai negara-negara nih, sobat belajar. Kita klik ya. Wah, di sini ada Portugal. Kalau misalnya sobat lihat sebuah negara Portugal, atau misalnya kita bisa bilang bangsanya bangsa Portugis. Nah, ternyata bangsa Portugis ini merupakan bangsa pertama yang datang melakukan sebuah pelayaran, terutama pelayaran ke Indonesia. Jadi bangsa Portugis ini merupakan sebuah bangsa yang melakukan pelayaran ke Indonesia. Padahal kalau misalnya sobat belajar lihat nih, nah di sini kan ada petanya nih, kecil ya memang. Bangsa Portugis itu ada di sini. Nah, ini merupakan kan ini jadi Kak Abi gambarkan ya. Nah, jadi ini adalah negara Portugis dan Spanyol. Nah, jadi di bagian sini ini ada Portugis. Nah, di sini ada Espanyol atau Spanyol kayak gitu. Jadi ini Portugis.
terus di sini Spanyol. Nah, gitu. Jadi negara Portugis ini ternyata sebuah negara yang kecil banget kalau misalnya kita lihat gitu loh. Kalau misalnya kita bandingin sama Indonesia. Oke, sekarang kita bahas siapa sih penjajah Portugis gitu. Nah, ternyata the beginning ya, penjajah Portugis itu dimulai dari seorang penjelajah atau seorang petualang bernama Bartolomeus Dias. Jadi beliau, Bartolomeus Dias ini, si Dias, sudah melakukan pembukaan perjalanannya di tahun 1488. Nih orang yang ini. Nah, terus kemudian dilanjutkan lagi perjalanannya oleh Vasco da Gama. Nih, jadi beliau ini merupakan sebuah penjelajah dari negara Portugis yang menjelajah ke negara-negara bagian timurnya. Jadi negara-negara Asia kayak gitu. Terus kemudian, tapi mereka perjalanannya terhenti hanya sampai Tanjung Harapan kayak gitu. Karena menurut mereka itu dari Portugis ke Tanjung Harapan itu benar-benar sudah jauh banget loh sobat belajar. Bisa dibayangkan kan betapa jauhnya dengan menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Akhirnya beliau menghentikan petualangannya kayak gitu di situ. Jadi Dias dan Vasco da Gama ini dimulai dari tahun 1488 sampai dengan 1498 kayak gitu. Nah, kita lihat lagi. Nah, terus Portugis ini perjalanan di Indonesia segimana sih? Yang tadi kami udah bilang. Nah, dimulai dari tahun 1511. Jadi pada tahun 1511 bangsa Portugis mulai dapat menjajaki tanahnya, menjabat menjajaki kakinya di Indonesia. Tentu saja di Provinsi Maluku, Provinsi Maluku dan Maluku. Dulu kan belum ada yang namanya Maluku dan Maluku Utara ya, yang ada hanya Maluku. Nah, jadi beliau ini adalah orang pertama dari bangsa Portugis yang menjajakan kakinya di Indonesia, yaitu Alfonso de Albuquerque. Jadi beliau merupakan seorang penjelajah yang benar-benar dari Portugal, dari bangsa Portugis, dari negaranya di Portugal, itu benar-benar melewati Indonesia, terus kemudian melewati Afrika di bagian bawah, kemudian naik lagi ke India, akhirnya bertemu dengan Malaka dan akhirnya bertemu dengan Indonesia di situ, di Maluku, kayak gitu. Jadi lewatin Malaka, kemudian baru ke Maluku. Nah, kayak gitu sobat belajar. Oke, jadi perjalanan bangsa Portugis awalnya diawali oleh beliau ya, Alfonso de Albuquerque. Oke, terus kemudian kita lanjut ke bangsa yang lainnya. Di tahun 1521, datanglah bangsa yang lainnya, yaitu bangsa Spanyol. Jadi orang-orang Spanyol ini melanggar perjanjian nih sobat belajar. Jadi dulu tuh ada yang namanya perjanjian Tordesillas. Jadi perjanjian Tordesillas ini merupakan perjanjian antara Espanya atau Spain atau Spanyol dengan bangsa Portugis atau Portugal. Jadi yang tadi Kak Abi udah bilang, kita lihat dulu. Kita zoom out. Nah, jadi ini kan bangsa. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat maps-nya di sini, nah ini ada nih, kecil di sini memang. Jadi di sini bangsa Portugis dan bangsa Spanyol ternyata mereka nih saingan nih sobat belajar. Jadi ada yang namanya perjanjian Tordesillas. Jadi bangsa Portugis isi perjanjian itu kurang lebih seperti ini. Di perjanjian Tordesillas ini, bangsa Portugis ini berhak atas semua wilayah belahan bumi di bagian timur. Jadi belahan bumi ini dibelah dari kutub utara ke kutub selatan. Kita ambil maps-nya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi ternyata perjanjian Tordesillas, Kak Abi tulisin di sini. Nah, perjanjian ini adalah merupakan kesepakatan dari negara yang ada di sini nih. Portugis dan Spanyol. Jadi mereka memiliki perjanjian bahwa negara itu dibagi menjadi dua. Nah, dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi tepatnya nih di ujung Tanjung Harapan ini. Tanjung Harapan ini menjadi sebuah titik antara. Jadi di bagian sisi barat ini berhak atas Spanyol. Nah, kemudian di bagian timur itu berhak atas Portugal.
Nah, kayak gitu. Jadi, kedua belah ini tuh, negara ini tuh dibelah. Jadi, untuk bagian barat hanya untuk khusus Spanyol dan untuk bagian timur khusus untuk Portugis, kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita perhatiin nih, bangsa-bangsa di Amerika Latin nih banyak yang speak Spanish atau berbahasa Spanyol, kayak gitu. Jadi, karena efek dari yang namanya penjajahan Spanyol, kayak gitu. Walaupun kita tahu di Brazil itu merupakan pakai bahasa Portugis ya, sobat belajar. Brazil kan di sini. Nah, kayak gitu. Tapi kurang lebih di negara-negara Amerika Latin lainnya itu menggunakan bahasa Spanyol, kayak gitu. Nah, ternyata nih sobat belajar, sekarang kita masuk lagi ke sini. Wah, ternyata bangsa Spanyol nih juga masuk ke Indonesia, yang akhirnya mereka, bangsa Spanyol ini melakukan sebuah pelanggaran perjanjian Tordesillas oleh Portugis, kayak gitu. Karena di Indonesia ya, nah ini dia Spanyol. Jadi Sebastian Delcano ini merupakan seorang berkebangsaan Spanyol yang akhirnya bisa datang ke negara Indonesia, atau lebih tepatnya di Maluku juga nih sobat belajar. Jadi kayak Portugis di Maluku, terus kemudian beberapa tahun kemudian di 1521, which is berapa tuh? Kurang lebih 10 tahun kemudian dari kedatangan bangsa Portugal, bangsa Portugis ke Indonesia, akhirnya bangsa Spanyol juga datang ke Indonesia di 10 tahun kemudian, which is di tahun 1521, kayak gitu. Nah, beliau ini, Sebastian Delcano ini merupakan orang kebangsaan Spanyol pertama yang mendatangi negara Indonesia di Maluku. Nah, jadi kan ini kan ada pertentangan nih, wah, kan lo ngapain datang ke negara ke Maluku, kan kalau perjanjiannya di negara-negara Amerika Latin atau di negara-negara barat, belahan bumi bagian barat disebutnya, kayak gitu. Yang inilah yang akhirnya menimbulkan pertentangan antara Portugis dan Spanyol memperebutkan Indonesia nih sobat belajar, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Spanyol udah, akhirnya kedatangan bangsa Belanda di tahun 1500. Nah, 1500-an. Nah, ini dia bangsa Belanda. Jadi bangsa Belanda pertama kali datang itu pada saat, bukan datang dulu sih, maksudnya bangsa Belanda datang itu pertama kali pada saat Indonesia di zaman kerajaan. Waktu itu banyak bangsa di Belanda nih datang nih ke Pulau Jawa nih pertama kalinya sobat belajar. Yang dimana Pulau Jawa pada saat itu sudah ada sebuah kerajaan atau Kesultanan Islam yang dinamakan Kesultanan Banten yang waktu itu berkuasa di Batavia. Nah, ini dia. Kedatangan bangsa Belanda pertama kali di Indonesia itu digawangi oleh beliau, Cornelis de Houtman, di tahun 1596. Nah, beliau ini ternyata datang nih, wah sombong sekali nih, kayak membuat orang-orang Indonesia nggak seneng, membuat orang-orang Batavia nih nggak seneng, termasuk sang Sultan. Jadi waktu itu Sultan Banten itu nggak suka sama kedatangan Belanda ke Indonesia, terutama kedatangan beliau ini, karena beliau dinilai nggak sopan, terus kemudian sombong, kayak gitu, terus sudah memerintah seperti itu, yang akhirnya membuat Sultan Banten mengusir beliau dari Indonesia. Akhirnya beliau setelah datang ke Indonesia, beberapa tahun setelah itu beliau diusir dan akhirnya Belanda sudah meninggalkan kakinya di Indonesia. Nah, namun kedatangan bangsa Belanda yang kedua, nah ini dia di tahun 1598. Beliau ini akhirnya datang lagi ke Indonesia, tapi dengan kepemimpinan yang berbeda. Nah, ini dia. Jacob van Eyck. Jadi Jacob ini adalah bangsa Belanda, seorang berkebangsaan Belanda yang akhirnya datang kembali ke Indonesia, atau lebih tepatnya ke Batavia pada saat itu. Nah, beliau ini ternyata ramah banget nih sama Sultan Banten pada saat itu yang berkuasa di Batavia waktu itu. Jadi beliau ramah, menggunakan pendekatan-pendekatan yang benar-benar lembut lah istilahnya. Jadi nggak pakai kekerasan, nggak ada kesombongan kayak gitu, yang akhirnya membuat beliau bisa nih bertahan lama, berkoloni lama di Batavia pada waktu itu. Jadi di sini dituliskan sampai dengan tahun 1600-an, which is itu udah lama banget ya, dari 1598 ke 1600 akhirnya. Berapa tuh? Kayak misalnya ada 3 tahunan lah, akhirnya nyampe ke 900 kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu merupakan awal mula kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Oke, terus kemudian yang terakhir, kedatangan bangsa Inggris.
Wah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Jadi ternyata negara Inggris juga menjajah Indonesia nih sobat belajar, juga datang ke Indonesia. Kita lihat kedatangan pertamanya. Nah, kedatangan pertamanya diawali oleh Pangeran Henry. Pangeran Henry Middleton. Jadi Henry Middleton ini datang ke Indonesia. Namun akhirnya kedatangannya dia setelah melihat, wah ini nggak ada apa-apa nih. Karena waktu itu beliau datang ke daerah yang benar-benar belum dibuka kayak gitu. Belum ada yang namanya penduduknya kayak gitu. Terus akhirnya kedatangannya dilanjutkan oleh seorang dari penjajah lagi, seorang pelayar dunia yang disebut dengan James Cook. Nah, ini terkenal banget ya, James Cook. Kalau misalnya kita siapa sih penjajah bangsa Inggris yang datang ke Indonesia, pasti disebutnya James Cook. Kalau yang tadi karena dia datang kedatangan pertamanya jadi tidak terlalu disebutkan. Jadi James Cook ini merupakan seorang pelayar dari negara Inggris berkebangsaan Inggris yang datang ke Indonesia untuk melakukan monopoli perdagangan tentu saja kayak gitu. Dan tujuan-tujuan yang tadi latar belakangnya ada gold, gospel, dan glory seperti itu dan sebagainya. Nah kayak gitu. Nah ini dia tokohnya James Cook. Di tahun 1770 sobat belajar. Oke. Nah kedatangan James Cook ini ternyata langsung ke Pulau Jawa dan kan di situ Pulau Jawa sedang dikuasai oleh Belanda waktu itu, Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels. Jadi si James Cook ini datang pada saat masa kepemimpinannya Daendels di Indonesia kayak gitu. Jadi wah mereka nih langsung perang nih di situ nih sobat belajar kayak gitu untuk memperebutkan Pulau Jawa. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ini. Kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia ini banyak banget. Yang tadi Kak Abi sudah bilang. Ada bangsa Portugis, bangsa Spanyol, kemudian bangsa Inggris, bangsa Belanda kayak gitu. Terutama yang paling besar adalah kekuasaannya bangsa Belanda nih sobat belajar. Nih. Tuh, VOC. Kalau misalnya sobat belajar tahu, jadi VOC ini merupakan sebuah perusahaan dagang swasta milik Belanda kayak gitu. Jadi satu Indonesia nih, kalau misalnya kita lihat di sini gambarnya. Nah, satu Indonesia ini dikuasain oleh yang namanya VOC. Jadi Belanda benar-benar berniat mengembangkan bisnisnya, mengeksplor kekayaan alam Indonesia. Jadi benar-benar mereka olah, terus kemudian mereka jual, mereka bawa ke negaranya di Eropa kayak gitu. Dan mereka benar-benar menggali banget. Terus kemudian melakukan perbudakan juga nih di Indonesia kayak gitu dengan cara banyak banget apa namanya hak-hak istimewa dari Belanda kayak misalnya misalnya tanam paksa, culture stelsel gitu loh. Jadi benar-benar si Belanda ini menancapkan kuku-kuku tajam dan taringnya ke Pulau Jawa, ke Indonesia seperti itu. Jadi yang paling kuat kekuasaan bangsa Eropa ini adalah negara Belanda. Kayak gitu. Tapi kok bangsa Indonesia kalau misalnya ex-jajahan Belanda we can speak Dutch gitu loh. Kenapa kita nggak bisa bahasa Belanda? Karena bangsa Belanda pada saat itu benar-benar melakukan yang namanya sistem kasta. Kamu bukan kamu bukan orang Belanda, kamu pribumi. Jadi so you can speak Dutch kayak gitu. Lo nggak boleh belajar bahasa Belanda kayak gitu. Tapi hanya kaum elit doang, kaum bangsawan doang yang bisa belajar bahasa Belanda. Kayak misalnya Soekarno kayak gitu. Beliau ini yang benar-benar belajar bahasa Belanda dan memang di sekolah-sekolah yang dikelola oleh bangsa Belanda di Indonesia pada saat itu. Jadi akhirnya bahasa Belanda di Indonesia nggak banyak digunakan oleh orang Indonesia. Jadi mereka tetap menggunakan bahasa daerah, bahasa pribuminya seperti itu. Beda nih sama yang namanya bangsa lain kayak misalnya bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan mereka juga melakukan penyebaran bahasa itu. Bangsa Inggris, mereka juga melakukan penyebaran bahasa itu karena mereka nggak melakukan pengotak-ngotakan atau disebut juga phrase dwelling. Mereka nggak melakukan phrase dwelling itu, kecuali Belanda. Belanda melakukan phrase dwelling terhadap Indonesia. Kayak gitu, kenapa kita tidak memakai bahasa Belanda pada saat itu? Kenapa kita tidak bisa menggunakan bahasa Belanda sekarang? Mungkin kalau misalnya pada saat itu negara Belanda memperkenalkan bahasanya di Indonesia, memperkenalkan kebudayaannya di Indonesia, pasti kita juga bisa berbahasa Belanda dan ada beberapa budaya Belanda yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita ambil contohnya nih, waktu itu Spanyol menjajah Filipina.
menjajah Filipina. Nah, akhirnya bangsa Spanyol banyak yang menggunakan bahasa Spanyol kayak gitu. Terus mereka juga mengadopsi banyak kebudayaan Spanyol juga kayak gitu. Oke, sekarang tadi udah kekuasaan Eropa. Wah, ternyata kita udah sampai ke pembahasan yang akhir, yaitu latihan soal. Karena kita tentu saja mengupas tentang UTBK, sekarang Kak Abi langsung membahas tentang soal-soal UTBK ya, Sobat Belajar. Nah, sekarang kita masuk soal nih. Kita lihat soal nomor 1. Pada tahun 1811, seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia telah berhasil direbut oleh siapa nih kira-kira? Nah, jadi Kak Abi jelasin. Pada tahun 1811 ini ternyata kekuasaan Belanda di Pulau Jawa itu udah berhasil direbut sama orang-orang Inggris nih. Nah, seluruh wilayah Belanda di Indonesia telah berhasil direbut oleh, nah ini dia isinya. Nah, ini berhasil direbut oleh seorang berkebangsaan Inggris bernama Thomas Stamford Raffles. Jadi beliau ini merupakan orang Inggris yang datang ke Pulau Jawa buat menjajah, buat merebut juga nih kekuasaan Belanda di situ. Karena pada saat itu yang berkuasa tuh Gubernur Jenderalnya Daendels nih. Jadi Daendels ini pada saat itu membangun jalan sepanjang dari Pulau Jawa, dari Banten maksudnya ke Panarukan. Ini buat mempercepat proses perang yang terjadi waktu itu. Jadi kayak misalnya buat mobilisasi banyak banget dari mulai logistik, kemudian persenjataan, dan lain sebagainya. Tapi akhirnya pada tahun 1811 Belanda kalah karena kedatangan Inggris ini benar-benar yang memporak-porandakan singgasana Belanda pada saat itu. Nah, ini dia. Dia adalah yang mengawali kedatangan bangsa Inggris pada saat sudah dijajah Belanda. Disebutnya Thomas Stamford Raffles. Kayak gitu, Sobat Belajar. Oke, ini adalah pertanyaan nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya, Sobat Belajar. Ups. Nah, oke. Sekarang nomor 2. Kita baca soalnya bareng-bareng. Salah satu isi perjanjian Saragossa tahun 1521 adalah... Nah, sebelum kita menjawab, Kak Abi mau kasih tahu dulu nih. Jadi ternyata perjanjian Saragossa ini merupakan sebuah perjanjian turunan dari yang tadi Kak Abi sudah sebut, perjanjian Tordesillas. Tahu dong tadi kan kami udah sebut. Jadi ternyata perjanjian Tordesillas ini antara negara Portugal dengan negara Spanyol. Jadi yang menyebutkan bahwa kalau misalnya di perjanjian Tordesillas nih area barat hanya untuk Spanyol dan area timur hanya untuk Portugal. Kayak gitu. Dan ternyata kan akhirnya si Spanyol kan ngelanggar nih. Akhirnya si Spanyol kan berlayar ke Indonesia, ke Maluku juga. Yang akhirnya itu dia melanggar perjanjian Tordesillas itu. Nah, pelanggaran perjanjian Tordesillas yang dilakukan oleh Spanyol, akhirnya Sobat Belajar menghasilkan sebuah perjanjian baru yang disebut ini nih, Perjanjian Saragossa. Nah, isi perjanjian Saragossa ini apa sih? Jadi, Kak Abi kasih tahu, perjanjian Saragossa itu isinya di mana ya Kak Abi nulisnya? Oh, di sini aja. Nah, perjanjian Saragossa ini, nah di perjanjian Saragossa ini bilang kalau misalnya batas laut di Kepulauan Maluku, misalnya kita Maluku Kak dilambangkan sama Halmahera ya. Nah, di Maluku ini jadi sekitar 900 mil. Nah, 900 mil ini
merupakan area Portugis. 900 mil kurang lebih. 950. Nah, 900. Jadi, sekitar radius 950 mil itu merupakan areanya si Portugis. Nah, selepas itu bukan area Portugis lagi, yang akhirnya membuat Portugis ini berjaya atas pulau-pulau di sekeliling Maluku, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, terus perjanjian itu berisi juga satu lagi bahwa si negara Spanyol ini harus pindah dari Maluku. Jadi entah kemana, ternyata si Spanyol pindah ke atasnya Maluku, which is ada negara Filipina. Kalau misalnya kita lihat nih, Kabi zoom out ya. Nah ini dia. Nah ini kan kalau misalnya kita lihat Indonesia di sini, berarti ini kan ada yang namanya Maluku. Nah, ini Maluku nih di sini nih. Terus kemudian si Spanyol disuruh pindah dari Maluku. Akhirnya Spanyol pindah naik. Nah, dia ke Filipina deh. Nah, gitu. Jadi ternyata Spanyol akhirnya pindah ke Filipina. Jadi dari yang awalnya di kolonialisasinya di Maluku, terus karena udah ada Portugis, akhirnya mereka pindah ke negara atasnya, yaitu di Filipina. Kayak gitu, sobat belajar. Nah, kita balik lagi ke soal latihan yang tadi. Nah, jadi isi perjanjian Tordesillasnya apa nih, kita lihat nih. Wilayah kekuasaan bangsa Spanyol dan India, bukan ya? Bukan. Berarti ini bukan. Bukan. Kalau bukan nggak usah disilang. Berarti ini bukan. Karena bangsa Spanyol, kita nggak, di perjanjian itu nggak ada tulisan India sama sekali. Terus kemudian yang kedua, Eropa adalah pusat peradaban. Bener juga sih, tapi kita lihat dulu, titikin dulu. Terus kemudian batas wilayah blok barat dan blok timur. Nah, ini kita titikin dulu. Terus kemudian bumi terdiri dari Eropa dan Arab. Ini enggak. Terus kemudian bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu Spanyol dan Portugis. Nah, ini ya berarti yang sesuai itu ada apa? Nah, yang ini adalah yang C, wilayah blok barat dan blok timur, adalah perjanjian Tordesillas yang tadi. Nah, jadi isinya yang jadi bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu Spanyol dan Portugis. Kayak gitu, sobat belajar. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Soal yang ketiga, soal sebab akibat. Kita baca bareng-bareng, sobat belajar. Portugal merupakan negara Eropa pertama yang menduduki kota Malaka pada dekade pertama abad ke-16 tanpa menghadapi kendala berupa persaingan dari negara-negara Eropa lain. Wah, ini merupakan benar ya. Jadi Portugal adalah negara Eropa pertama. Benar. Sebabnya, karena apa nih? Pada saat yang sama, Inggris hanya tertarik untuk menguasai Kalimantan Barat. Dan Belanda lebih tertarik lagi datang ke Ambon untuk memonopoli. Wah, ini salah ternyata nih, sobat belajar. Karena seperti kita ketahui, kedatangan bangsa Portugis, kemudian kedatangan bangsa Belanda dan Inggris itu memakan waktu yang sangat lama. Jadi periodisasinya itu berbeda. Jadi bangsa Portugis datang duluan, kemudian beberapa ratus tahun kemudian baru datang yang namanya bangsa Eropa dan bangsa Inggris. Kayak gitu, sobat belajar. Jadi jadi sebabnya adalah salah, kayak gitu. Oke. Nah, ini dia. Lanjut nomor 4. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Dendles, dibangun jalan raya yang menghubungkan daerah-daerah Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Nah, ini benar ya, fakta ya, sobat belajar.
Pernyataan benar. Kemudian sebabnya adalah Daendels mendapat tugas untuk mempertahankan Jawa dari Prancis. Tadi kan Kak Abi sudah bilang ya, jadi ada kedatangan bangsa apa tuh? Bangsa Inggris ya, bukan Prancis. Nah, ternyata ini benar dan ini salah. Sebabnya tuh salah. Nah, karena kan tadi kan para Prancis kan tidak pernah berusaha menjajah Indonesia, sobat belajar. Yang pernah tuh ada 4 tadi. Spanyol, Portugis, Spanyol, kemudian Belanda dan Inggris kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini dia. Kita baca bareng-bareng ya, sobat belajar. Sistem perekonomian uang memiliki dasar pertama kalinya ketika dikeluarkannya apa nih, sobat belajar? Nah, jadi perlu sobat belajar ketahuin, perekonomian sistem uang ini pertama kalinya dikeluarkan oleh yang namanya ini dia, politik liberal. Jadi jawabannya politik liberal. Karena pada saat itu politik liberal yang dianut oleh negara-negara Eropa menjadikan negara-negara Eropa ini sangat liberal. Jadi apa aja nih juga berhubungan sama yang namanya konsep ideologinya liberal. Jadi pada saat itu. Nah, termasuk juga sistem perekonomian uang. Nah, perekonomian uang masuk ke dalam masa pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu yang disebut dengan ideologi liberal kayak gitu, sobat belajar. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, yang keenam nih, setelah kita baca bareng-bareng, setelah kekuasaannya di Indonesia berakhir, Raffles terkenal sebagai, Raffles ini yang sering kita sebut ya, siapa dia? Jelas ini jawabannya paling jelas. Di sini kita udah skimming, Gubernur FC, pendiri Singapura, Raja Muda India, Gubernur Jenderal, penggagas politik. Yang benar adalah ini dong, udah pasti karena semua orang juga udah tahu kalau beliau ini adalah salah. Ini Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi ternyata Hindia Belanda nih akan mendirikan negara Hindia Belanda. Kita disebut Indonesia disebutnya Hindia Belanda. Akhirnya ditaruhlah jenderal-jenderal di situ. Maksudnya kayak seorang gubernur kayak gitu. Jadi kita merupakan panjang tangan dari negara Belanda yang di Eropa kayak gitu. Makanya disebut juga gubernur kayak gitu. Dan gubernur ini adalah Raffles ini. Makanya beliau terkenal di Indonesia sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kayak gitu, sahabat belajar. Terus kemudian soal nomor 7. Nah, ini di soal nomor 7 nih. Hak VOC untuk melakukan pemaksaan agar rakyatnya wajib menyerahkan hasil bumi disebut apa nih? Wah, ini harus tahu nih, sobat belajar di rumah. Ternyata hak-hak VOC ini ada yang namanya Felicite Leverente. Nah, jadi ini merupakan yang ini, harus serahin hasil bumi. Nah, terus kemudian yang B, pelayaran Holgansi. Jadi ini pelayaran ini seperti polisi laut pada zaman sekarang. Nah, beliau bertugas untuk kalau misalnya ada penduduk Maluku yang menyelundupkan rempah-rempah keluar kota. Nah, biasanya akan menyelundupkannya pasti lewat laut ya. Nah, biasanya akan di-stopin oleh yang namanya pelayaran Hongsi ini, disebutnya polisi laut. Terus kemudian kontingenten. Jadi kontingenten ini merupakan pembayaran pajak. Kita tulis pajak. Jadi pajak. Jadi orang-orang pribumi nih yang punya tanah, yang tanahnya ditanemin kelapa sawit, ditanemin tumbuh-tumbuhan, nah mereka harus membayar pajak kayak gitu. Harus membayar pajak ke Belanda. Terus kemudian ada yang namanya Peonel Sentis. Jadi ini bukan merupakan isi dari keistimewaan VOC. Ini merupakan hukuman mati. Hukuman mati di negara Suriname. Nah, karena pada saat itu Suriname juga di bawah tangan Belanda. Nah, yang ini ekstripasi. Ya, ini adalah hak dari Belanda untuk melakukan penebangan. Jadi ini penebangan.
Kalau misalnya nih, ternyata banyak banget nih, wah si pengusaha A ternyata tanamannya banyak, padinya banyak, gandumnya banyak. Nah, di situ Belanda tuh berhak juga melakukan yang namanya penebangan. Jadi yang ketiga ketiga hak keistimewaan Belanda tuh ada yang A, B, C, dan E. Nah, isinya adalah nih, yang di sini penyerahan hasil bumi ya, berarti jawabannya yang A, kayak gitu. Nah, jawabannya yang A. Kayak gitu ya, sobat belajar. Nah, itu dia. Jadi yang tadi hak-hak kewajiban masyarakat, hak-hak kewajibannya VOC itu banyak banget. Orang-orang harus nyerahin hasil buminya ke Indonesia. Terus kemudian harus bayar, apa sih, orang Indonesia harus nyerahin hasil buminya ke VOC. Terus kemudian hasil pajaknya juga harus bayar ke VOC. Terus kemudian kalau misalnya kamu terlalu banyak nanam, tanamannya bisa ditebang oleh VOC. Terus kemudian kalau misalnya kamu mau jual keluar daerah, bisa dicegat sama polisi lautnya VOC. Kayak gitu. Jadi itu merupakan sebuah hukum-hukum yang diatur oleh bangsa Eropa, terutama perusahaan dagang Belanda yang itu VOC di Indonesia. Kayak gitu, sobat belajar. Nah, sobat belajar, nggak kerasa nih waktunya ternyata udah berjalan selama 45 menit. Ternyata udah banyak banget yang kita pelajarin di kesempatan kali ini ya, yang tadi dari mulai negara apa aja yang datang ke Indonesia, kemudian penjajahnya siapa aja, dan apa yang mereka lakukan ke Indonesia. Nah, semoga dengan adanya episode kali ini, sobat belajar di rumah bisa memahami lagi dan mengerti tentang pelajaran sejarah, tentunya tentang imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, sobat belajar. Nah, kalau kayak gitu, Kak Abi undur diri dulu ya di sini karena belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!